balik lagi bareng aku Linda di podcast Ceria. Jadi hari ini kita kedatangan dua tamu dari salah satu universitas terbaik di Indonesia. Di kanan aku ada Kak Selvin dan Kak Yunita. Aku mau minta buat kakak-kakak boleh kenalin nama, fakultas dan prodi, asal sama nama universitas. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Selvin Priskawalu, biasa dipanggil Selvi. Aku dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dari Universitas Pelita Harapan. Aku asalnya dari Nias. Salam kenal semuanya. Yunita. Halo semuanya, aku Yunita Beatrix Taopan, aku biasa dipanggil Yunita. Aku dari Teacher College Universitas Pelita Harapan, Prodi PGSD. Aku asal dari Kupang, BTW. Wah, ternyata kakak nih dari PGSD. Setahu aku nih PGSD bakal ngajar SD kan ya? Iya. Tapi ada juga beberapa yang ngajar TK nih. Mungkin aku nanya dari Kak Yunita deh. Menurut kakak apa sih yang jadi tantangan buat seorang Kak Yunita yang nantinya akan menjadi guru SD? Oke, tantangannya untuk menjadi guru SD dari aku sendiri mungkin persiapan dulu dari diri aku sendiri untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup aku untuk menjadi guru SD. Terus tantangannya mungkin aku harus membuat rancangan pembelajaran yang termasuk tujuan pembelajaran yang bisa membuat anak-anak itu enjoy dalam kelas, biar mereka bisa menikmati pembelajaran itu seperti apa, dan juga mereka juga bisa menerima tuh materi dengan baik. Mungkin seperti itu aku dari Kak. Oh iya, tadi kakak tuh kayak nyinggung gitu kan tentang tujuan pembelajaran. Oke, dari Kak Selvin nih, menurut kakak apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran itu dibuat? Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan hasil atau capaian yang harus diperoleh oleh siswa. Nah, tujuan pembelajaran ini teman-teman memiliki tiga ranah, yaitu kognitif, adjektif, dan afektif dan psikomotorik ya, Nita. Nah, tujuan pembelajaran ini juga merupakan pedoman dalam setiap desain pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru di dalam kelas nanti. Gitu. Aku mau nanya nih Kak, kenapa sih harus ada tujuan pembelajaran? Emangnya kalau nggak ada tujuan pembelajaran kenapa? Jadi apa sih Kak tujuannya? Nah, kan seperti yang kamu katakan tadi kan, tujuan pembelajaran itu adalah pedoman guru untuk merancang setiap strategi proses pembelajaran yang dia lakukan di dalam kelas. Jadi tujuan pembelajaran itu sangat penting agar guru tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kelas pada saat itu juga. Gitu. Ternyata teman-teman tujuan pembelajaran itu penting banget nih. Terus ke Kak Yunita deh, kenapa sih Kak atau apa sih peran guru untuk tahu biar murid-muridnya itu mencapai tujuan pembelajaran itu apa gitu? Oke, jadi peran guru itu sangat penting banget ya dalam membuat tujuan pembelajaran, karena guru itu kan nanti akan membimbing dan menjelaskan materi kepada siswa kan. Jadi biar siswa itu bisa memahami materi pelajaran dengan baik yang sudah tercantum dalam tujuan pelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Nah, siswa juga nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik tuh, dan juga tujuan pelajaran yang sudah dibuat itu bisa tercapai gitu. Jadi tujuan pelajaran itu sangat penting bagi guru maupun siswa, dan peran guru sangat penting sekali untuk membuat tujuan pembelajaran itu. Oh gitu ya Kak. Gini Kak, kita nih nanti kan akan jadi guru kan. Menurut kakak tuh kayak gimana sih cara kita biar tahu kalau murid-murid kita itu udah mencapai belum sih sama tujuan pembelajaran yang kita udah buat, apa belum mencapai gitu? Nah, cara guru untuk mengetahui siswanya sudah mencapai atau belum, itu kita dapat melakukan penilaian. Penilaian ini maksud itu penilaian kayak gimana sih Kak? Penilaian itu kayak kita memberikan kuis di dalam kelas, kita memberikan tanya jawab kepada murid, dan tentunya kita akan melakukan tes di setiap akhir dari materi itu, sehingga kita dapat mengetahui kemampuan siswa itu sudah sampai di mana. Gitu ya Kak. Terus itu semua apa sih Kak
namanya itu loh, yang kayak siswa itu melakukan tes-tes gitu, apa sih itu tujuannya gitu? Tujuan penilaian. Gitu Kak. Oke. Jadi tujuan penilaian itu biar kita tahu tuh siswa udah mencapai tujuan pembelajaran yang kita buat atau belum. Terus Jadi kan tujuan pembelajaran itu menjadi dasar kan dalam kelas untuk membuat bagaimana guru memberikan materi kan. Jadi tujuan pembelajaran dan penilaian itu harus selaras Kak. Jadi biar kita tahu sejauh mana siswa sudah mengetahui materi yang sudah kita ajarkan kepada mereka, seperti itu Kak. Maksudnya penilaian selaras dengan tujuan pembelajaran itu apa ya Kak? Kayak aku nggak pernah dengar. Oke, jadi maksudnya itu supaya penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat, karena tujuan pembelajaran itu kan hasil atau capaian yang harus diperoleh oleh siswa, dan penilaian itu juga menjadi cara guru tuh untuk mengetahui apakah siswa sudah mencapai hasil pembelajaran atau belum dari tujuan pembelajaran yang sudah dibuat guru. Jadi biar tujuan pembelajaran itu kan menjadi dasar kan Kak. Jadi dalam melakukan penilaian itu biar sesuai dengan cocok dan selaras, biar guru bisa mengetahui dan guru bisa mengetahui apakah siswa sudah menerima materi atau belum, dan biar si guru juga bisa mengetahui itu apakah dalam pembelajaran yang dilakukan itu sudah baik atau belum, seperti itu Kak. Emangnya kalau nggak selaras gimana sih Kak? Apa sih dampaknya? Oke, dampaknya kalau misalnya penilaian gak selaras sama tujuan pembelajaran, itu guru nggak bisa mengetahui sudah sejauh mana siswa mengerti materi pelajaran, dan juga dari sisi siswa sendiri, siswa mungkin akan merasa tidak adil. Iya, siswa tidak akan merasa adil bahwa materi yang mereka terima itu tidak sesuai dengan soal-soal yang diberikan. Jadi mungkin si siswa merasa tidak adil gitu kalau penilaian dan tujuan pembelajarannya itu tidak selaras gitu Kak. Oh iya ya. Mungkin dari Kak Selvin nih, emangnya tujuan dari penilaian dalam pembelajaran itu apa sih Kak dibuat? Nah, tujuan dari penilaian itu untuk agar siswa itu dapat mengetahui sejauh mana dia memahami materi, sejauh mana dia mencapai tujuan pembelajaran yang sudah diberikan guru. Nah, tujuan pembelajaran ini juga sangat penting bagi guru sendiri, yang dimana nanti melalui penilaian ini guru dapat mengetahui kemampuan siswa itu sudah sejauh mana, dan apakah kegiatan proses pembelajaran yang sudah dia lakukan selama ini sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, jika belum, itu akan menjadi sebuah refleksi bagi guru sendiri nantinya, dan itu dapat menjadi pembelajaran di semester selanjutnya. Nah, penilaian juga itu sangat penting bagi orang tua, karena anak-anak murid-murid itu kan anak dari orang tua ya. Jadi mereka itu berhak untuk tahu kemampuan anaknya itu sudah sampai sejauh mana, anaknya itu kalau di luar rumah itu kayak gimana sih. Nah, penilaian juga sangat penting nih untuk sekolah dan pemerintah. Itu penting karena agar mereka tahu gitu anak-anak sudah mencapai apa belum, dan kurikulum yang sudah diberikan oleh pemerintah itu relate bagi anak-anaknya atau enggak. Kalau enggak, itu bakalan direvisi kembali lagi ke depannya. Mungkin akan jadi evaluasi sendiri ya. Betul. Wah teman-teman, jadi nih penilaian itu sangat penting nih dari buat siswa maupun buat guru gitu ya kan Kak. Jadi nah dari sini kita tahu bahwa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kelas itu kita harus membuat RPP yang mencakup tadi yang kayak udah Kak jelasin, tujuan pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, dan yang gak kalah pentingnya penilaian. Oke, supaya nantinya kakak nih dalam kelas atau guru nih setiap membagikan materi bisa melakukannya dengan baik, dan juga siswa-siswanya dapat memahami materi dengan baik nih ya kan Kak. Terus dan kelas itu berlangsung secara efektif,
semoga teman-teman semua dapat bermanfaat video kali ini, podcast kita buat kita, buat orang tua, buat pemerintah, dan buat teman-teman semua, teman-teman podcast ceria. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.